Shalom saudara-saudara, kembali lagi di channel saya. Di video saya sebelumnya saya pakai suara bot atau AI ya. Tapi mulai video ini saya akan pakai suara saya sendiri biar bisa lebih dekat sama kalian dan biar kalian juga dengar suara saya kan. Oke. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa poin bagaimana Yesus klaim sebagai Tuhan. Seperti Yesus klaim mempunyai kemahahadirannya. Yesus berkata bahwa Daud memanggil dia Tuhan. Yesus berkata bahwa semua otoritas adalah miliknya dan lain-lain kan. Dan karena ini adalah menjawab tuduhan dari saudara kita Muslim, maka saya akan memberikan beberapa ayat dari mereka di mana hanya Allah SWT yang bisa klaim kan. Oke. Yang pertama, aku adalah yang pertama dan yang terakhir, atau yang awal dan akhir. Dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 44 ayat 6, Allah atau Yahweh berkata, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Dalam Al-Quran, yaitu dalam surah 57 ayat 3 tertulis, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita melihat dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 44 ayat 6 dan Al-Quran surah 57 ayat 3 bahwa hanya Tuhan bisa membuat klaim seperti itu. Betul nggak? Apa maksud yang awal dan akhir sebenarnya? Yang awal artinya dia yang adalah paling awal, di mana tidak ada yang lain, belum ada penciptaan, belum ada malaikat dan lain-lain, bahwa Tuhan adalah yang paling awal dari segala sesuatu yang ada. Yang akhir artinya dia yang paling akhir, di mana dia, yaitu Tuhan, selalu ada hingga akhir. Tuhan ada dari awal hingga akhir. Dalam Islam pun, kedua sebutan itu adalah nama dari Allah SWT, dari 99 nama, yaitu Al-Awal dan Al-Akhir. Betul kan? Jadi di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang awal dan yang akhir hanya boleh diklaim oleh Tuhan sesuai dalam perjanjian lama maupun dalam Al-Quran. Lalu Yesus pun mengaku sebagai yang awal dan yang akhir. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18, ketika aku melihat dia, ini adalah Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Ia itu adalah Yesus. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus pun mengaku adalah yang awal dan yang akhir. Mana ada manusia biasa ataupun nabi biasa yang berani mengaku sebagai yang awal dan yang akhir? Dan secara tidak sadar, sebenarnya Al-Quran pun mendukung Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hal ini. Al-Quran menyatakan bahwa hanya Allah adalah yang awal dan yang akhir, dan itu mendukung Alkitab bahwa Yesus juga adalah yang awal dan yang akhir. Itu adalah ucapan Yesus sendiri. Kedua, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kita tahu secara general bahwa hanya Tuhan dapat mengampuni dosa kan? Dan itulah yang dilakukan Yesus. Tetapi pertama kita perlu tahu bahwa salah satu sebutan atau title Yesus adalah anak manusia. Dalam Markus pasal 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di ayat ini kita melihat bahwa Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Ini bukti jelas Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus adalah nabi biasa atau manusia biasa, harusnya Yesus kan berkata, dosamu sudah diampuni oleh Allah atau oleh Tuhan atau oleh Bapa.
kalau dia adalah manusia biasa ya. Tetapi Yesus tidak berkata demikian, engkau sudah diampuni oleh Allah atau Bapa atau Tuhan. Tetapi Yesus menegaskan bahwa dia yang mengampuni dosa orang lumpuh itu. Hal itu ditegaskan oleh Yesus dan diklaim, dikonfirm ulang dalam ayat 10, Markus pasal 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalian ingat kan dengan salah satu titel Yesus sebagai anak manusia? Dan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dalam Al-Quran sendiri pun mendukung hal itu dalam surah 3 ayat 135. Kalian lihat yang saya bold itu kan? Hanya Allah lah memang yang dapat mengampuni dosa. Al-Quran pun mendukung bahwa hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Jadi secara general hanya Tuhan dapat mengampuni dosa. Secara Al-Quran hanya Allah SWT dapat mengampuni dosa. Itu pun membuktikan Yesus adalah Tuhan sebab dia mengampuni dosa. Namun ingat ya, Allah adalah Allah Tritunggal. Jadi Yesus bukan Bapa ya. Yesus adalah pribadi Allah yang kedua. Lagi pula manusia biasa atau nabi biasa atau nabi hebat mana yang berani mengatakan hal tersebut? Mana ada nabi atau manusia biasa yang berani mengatakan dosamu sudah diampuni? Kalau kalian mungkin yang menonton video ini bilang ada, memang ada, namun mereka tambahin dalam kalimat itu adalah dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Pasti saya jamin itu mereka akan mengatakan seperti itu. Dan mereka tidak akan membuat klaim seperti Yesus. 3. Siapa hakim terakhir kita? Dalam perjanjian lama, Allah atau Yahweh adalah penghakim dari segala bangsa. Istilahnya seluruh dunia lah, seluruh umat manusia. Dalam Yoel pasal 3 ayat 11 sampai 13. Kalian bisa lihat di ayat 12-nya. Di sana Allah atau Yahweh berkata, aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Hal itu pun sebenarnya bahwa penghakim terakhir kita adalah Tuhan itu juga didukung oleh Al-Quran dalam surah 22 ayat 56. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Di ayat itu pun tertulis bahwa hanya Allah SWT akan memberikan keputusan pada hari akhir. Begitupun Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 32. Yesus yang adalah anak manusia sesuai ayat 31 akan mengumpulkan semua bangsa, semua umat manusia di hadapannya dan memisahkan mereka satu-satu sesuai ayat 32. Istilahnya, Yesus akan memberikan penghakiman kepada umat manusia. Hal itu pun juga ditegaskan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi yang penghakim terakhir oleh umat manusia adalah Yesus. Bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan penghakiman sudah diserahkan kepada Yesus. Kalau kalian bingung kok bisa Yesus diberikan penghakiman, kalian bisa lihat penjelasannya di pojok kanan atas. Kalian klik aja, Yesus dapat otoritas istilahnya. Jadi dalam perjanjian lama, dalam Al-Quran pun berkata bahwa hanya Tuhan yang menghakimi umat manusia. Begitupun hanya Yesus yang menghakimi segala umat manusia. Dan apakah ada yang bisa lakukan itu selain Tuhan? Siapa yang bisa menghakimi seluruh umat manusia selain Tuhan? Sebenarnya ada lebih banyak bukti di mana Yesus klaim sebagai Tuhan, yang juga didukung oleh Al-Quran sendiri.
dalam video ini pun, hanya Tuhan adalah awal dan akhir. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Hanya Tuhan adalah penghakim akhir. Ketika poin itu didukung oleh Perjanjian Lama dan Al-Quran, dan Yesus pun sendiri membuat klaim itu juga, itu cukup sebenarnya. Dan seharusnya sadar bahwa Al-Quran sebenarnya mendukung hal yang bisa Allah SWT lakukan. Ternyata Yesus juga klaim dan lakukan. Itu tidak bisa dipungkiri. Nggak dilihat. Ketika poin dalam video ini hanya klaim dan hanya bisa dilakukan kalau dalam Al-Quran, Allah SWT kan. Dalam Perjanjian Lama hanya Allah atau Yahweh, dan itu pun Yesus lakukan. Itu klaim Yesus dan Yesus lakukan. Tapi ujung-ujungnya nanti kalau ada saudara muslim melihat video ini, atau ketika kita lagi berdebat ya, mereka akan memberi ayat lain, atau bilang Alkitab palsu, atau bilang sebagian Alkitab itu palsu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat aneh, karena kalau bilang sebagian palsu, ya palsu aja palsu, sebagian benar. Nggak ada sebagian benar, sebagian palsu. Kalau palsu ya palsu. Jadi teman-teman, saudara-saudara, saya akhiri video ini kali ini ya. Yesus adalah yang awal yang akhir. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus adalah hakim umat manusia, dimana seharusnya hanya Tuhan boleh klaim tiga hal tersebut. Tanpa keraguan, itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mari ikut Yesus. Mari ke jalan yang benar. Tuhan berkati.